Padahal aku kerjanya itu capeknya nggak ketulungan guys, karena di situ kan juga ada garden, itu gardennya gede banget guys. Aku harus nyapu sendiri tiap hari, terus harus bersih-bersih rumah. Pokoknya kerjanya itu bener-bener capek. Aku di antara majikan lain yang bener-bener capek ya di Singapura itu. Nah akhirnya ya guys, setelah itu pindah ke rumah yang baru. Ke rumah baru aku harus mengepak barangnya itu, harus memindahkan, menata sendiri. Katanya majikanku yang cewek itu bilang, katanya menata barangnya kurang rapi lah, katanya aku pemalas lah, kerja nggak bener, ini itu salah lagi guys. Dan aku pernah bilang ke majikanku, ya udah kamu tinggal di rumah aja, aku bilang, kamu di rumah nunjukin ini harus di mana, kamu cukup duduk aja biar aku yang ngerjain. Sampai aku kesel ya guys, karena yang aku lakukan itu semua salah. Tapi di rumah yang baru itu ya guys, itu rumahnya lebih gede karena di situ ada 2 lantai banglo. Bayangkan guys, gedenya nggak ketulungan, itu berapa kamar. Nah gardennya juga yang motong rumput aku sendiri, yang bersihin lantai 1-2 itu juga aku sendiri, masak. Dan mobilnya itu ada 2, sebenarnya 3 tapi dijual 1 tuh. Bayangkan guys, itu aku harus nyuci sendiri tuh. Dan suatu saat aku mikir, aku kerja di situ tuh udah beberapa bulan kok nggak ada gaji. Nah aku pernah bilang ke madam, aku bilang, mam, bisa nggak kamu kirim uang ke keluargaku, mereka pasti butuh karena aku kerja beberapa bulan di sini, katanya. Uang apa sih, dia bilang. Dia sampai marah. Kemungkinan majikanku yang cowok denger paling ya. Terus kemungkinan waktu aku di dapur untuk menyiapkan jus untuk madam itu, majikanku yang cowok itu datang ke dapur, katanya, tanya aku, keluargamu butuh uang ya? Enggak apa-apa, nanti aku bantu ngirim. Nah besok paginya ya aku dikasih kertas, suruh ngirim, suruh nulis alamatku di Indonesia sama nomor rekening, nomor rekening yang bisa dituju untuk mengirim uang. Dan si madamnya itu tahu, dia marah-marah ke suaminya. Terus akhirnya dia dikasih tahu sama suaminya, itu hakku karena itu gajiku, katanya gitu. Nah madamnya itu marah-marah ke aku, katanya ngerayu sernya untuk minta uang gaji, dia bilang gitu. Aku diem, aku cuma tak diemin aja. Nah setelah itu ya guys, aku kalau setiap pagi sarapan itu, kalau madam minum kopi, aku minum kopi. Mereka itu nggak menyiapkan roti apa bekal lain, enggak. Padahal di sana itu roti itu gede, dalam arti banyak ya, itu nggak ada 50 sen guys. Tapi madamku tuh nggak mau membelikan, pelitnya itu loh, masya Allah. Padahal rumahnya rumahnya gede, dan gardennya itu ya sampai bener-bener gede. Itu pun yang ngerjain aku sendiri. Dan nyuci baju juga pakai tangan, aku tadi udah bilang semua kerjanya pakai tangan. Dan aku pernah kuonen itu, imlekan itu, aku dapat $6 kayaknya. $6 itu aja ngasihnya dia sampai ngomel. Aku diemin aja. Dan setelah imlekan itu kan aku dapat berapa dolar itu, diminta, katanya kamu nggak usah pegang uang, nanti kamu pegang uang malah ngambil uangku. Malah aku mempunyai pikiran negatif lah. Akhirnya ya tak kasih sama dia kan. Aku karena kebutuhan itu kan, dia yang aku bilang sama dia, tapi dia membelikan untuk aku tapi memakai uangku juga gitu loh. Dan akhirnya daripada dia ngoceh ngalor ngidul kan, mending aku diem. Dan akhirnya waktu itu aku pernah minta gajiku lagi setelah beberapa bulan itu ya, dia marah-marah lagi. Bener, dia itu kalau ngomong tentang gaji itu dia marah-marah, nggak suka lagi. Dan waktu itu dia bantu ngasih aku gaji tuh nggak per bulan, enggak. Dia itu ngirimnya cuma berapa dolar gitu. Paling di Indonesia cuma dikirim 1 juta apa 2 juta. Padahal di situ tuh dulu berapa gajinya? Kalau nggak 5 juta ya 4 juta, 5 jutaan lah. Aku lupa itu, karena udah 10 tahun yang lalu. Ini pertama kali aku kerjakan. Setelah kirim pakai Western Union, itu kan di pos. Otomatis dari pihak keluargaku kan tanya nomor PIN-nya, dikasih PIN, salah lagi. Terus telepon lagi, telepon ke rumah ke Singapura. Otomatis kan mahal, telepon dari Indonesia ke Singapura itu kan mahal. Nah akhirnya bosku cewek itu ngurus lagi, katanya suruh ngasih PIN, dan dia itu tanya ke post office in Singapore, dan dikasih PIN baru, ternyata bisa diambil. Itu yang gaji kedua ya,
Itu udah hampir 1 tahun loh, padahal itu baru dikasih 2 gaji. Nah akhirnya majikanku cewek itu ya sukanya itu minum minuman keras, kadang tuh mabuk, kalau nggak mabuk itu ada marah-marah kayak gitu. Nggak tahu, aku ada juga capek ya guys. Kalian tahu nggak, waktu aku di Singapura itu ya, di situ pun aku nggak ada hiburan, TV juga nggak ada, di kamar juga nggak boleh bawa handphone, itu semua nggak boleh guys. Di situ tuh pernah aku komplain minta mesin cuci, dan majikanku tuh bilang sama agent, katanya aku males kerja, nyuci aja harus minta mesin cuci, dia bilang gitu. Dan akhirnya suatu saat majikanku tuh beli dryer, karena terkadang kalau hujan itu kan nggak kering-kering, dia itu kalau lihat baju basah tuh dia marah guys, karena airnya tuh kalau netes dia marah, katanya aku pemalas nggak bisa meres yang apuh gitu. Terus akhirnya aku dibeliin dryer, tapi dryer itu kalau dipakai dia itu juga marah-marah katanya, nggak tahu buat apa dryernya itu. Pernah suatu saat ya, karena sering hujan dan bed covernya itu nggak kering, terus suatu saat share-nya itu majikanku yang cowok itu datang, kok ini semua nggak kering, baju-baju nggak kering. Aku bilang karena nggak ada panas jadi nggak kering. Ya udah masuk aja dryer, aku bilang sama majikan yang cowok, kalau dimasukin ke dryer itu nanti istrimu lihat marah, udah kamu masukin aja biar aku yang bilang sama madam. Nah akhirnya aku masukin ya, aku masukin baju-baju kan kata Sir boleh. Nah Sir bilangnya ke madam itu cuma bed cover, akhirnya aku keceplosan kan ya. Sir bilang katanya itu bed covernya nggak kering, katanya boleh dimasukin mesin dryer. Iya sekalian sama baju. Wah dia marah-marah lagi, kan aku nggak tahu kan di situ kan bed cover sama baju. Nah nggak tahu si madamnya itu pikirannya gimana, aku juga nggak tahu. Makanya kerja itu bener-bener super capek. Dan aku tuh ya guys terkadang masih membersihkan rumah yang di satunya lagi. Jadi aku di situ tuh terkadang seminggu sekali apa 2 minggu sekali aku dioper di rumahnya yang satunya yang nggak ditempati tapi harus dibersihin. Itu guys yang aku lakukan kerjaku di Singapura, bener-bener. Itu aja kalau makan aku dikasih nasi itu sedikit, apalagi nasi sisa. Itulah jahatnya guys, nanti sayurnya dikit, ikannya itu ikan yang tulang tinggal dikit kepalanya, bayangkan guys. Pokoknya di Singapura itu over ndak over. Aku makanya setelah itu kapok, nggak mau lagi kerja di Singapura, mending kerja di Hong Kong atau Taiwan, karena orangnya itu lebih respect ke kita ya. Kita aja makan bisa satu meja sama majikan. Kalau di Singapura aduh angkat tangan, bener-bener dapat majikan yang super pelit kayak gitu, ya Allah ngelus dodo guys. Dan suatu saat ya guys, aku tuh udah di situ udah lama, udah hampir 2 tahunan itu aku tuh majikanku yang cewek itu ngerayu aku, katanya Mari ini udah 2 tahun, kamu mau nggak nambah lagi? Nanti kalau kamu nambah aku lebihin $50 per bulan nih. Aku mikir kayaknya kalau $50 ya oke lah, nanti daripada aku di Indonesia kerja apa. Nah akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau ngelebihin $50. Akhirnya aku disuruh tanda tangan, dia itu baik aku kira dia itu benar-benar baik ya. Nah setelah tanda tangan proses baru, kan di situ kan kontraknya cuma 2 tahun ya, aku nambah, akhirnya dia makin menjadi-jadi itu. Terus apa yang aku kerjakan selalu kayak gitu. Dia itu, aku tuh orangnya ya kerja itu rajin, kerja juga cepet, jadi kadang dia sebelum nyuruh itu udah aku kerjakan sendiri, udah terbiasa bagi aku. Dan suatu saat ya di situ tuh aku kalau tinggal di rumah majikanku itu, kalau siang itu makanku tuh mie setiap hari mie. Dan nanti ya kalau masak mie tak kasih telur ya, katanya aku boros, katanya telur segini habis. Padahal ya guys, kan di rumah di tempat yang lama aku tinggal itu kan mau dibuat apartemen. Nah otomatis yang pekerja itu kan kalau malam lembur itu. Majikanku cewek itu aja nggak suka. Itu aja ambil air kran itu ya dipancur-pancur ke di luar sana biar mereka disuruh bubar. Dia ngomong keras katanya bubar udah malam. Kalau nggak gitu ambil telur dilemparin. Nah otomatis dia beli telur itu kan habis dilempari sama dia. Dan waktu siang tiba itu kan aku makan
mie tak kasih telur. Nah suatu saat telurnya itu habis tinggal satu karena dia lemparin di luar itu. Dia bilang ke suaminya, katanya telur banyak aku yang ngabisin. Aku nggak pernah, aku jarang juga ya makan telur di sana itu. Ya otomatis suaminya marah ke aku, katanya aku boros telur segitu banyaknya, habis aku sendiri. Nah setelah itu katanya aku udah nggak boleh makan telur kalau siang. Udah aku setelah itu cuma makan mie, aku rebus, kadang mie kering kayak gitu, mie Singapura ya, udah kayak gitu. Sayur aja juga nggak boleh. Akhirnya aku nurut di situ, tiap hari aku makan mie, cuma mie doang ya. Suatu saat dari orang bawah itu, bosnya yang menangani apartemen itu datang ke rumah majikanku itu, dan dalam arti minta maaf karena pekerjanya itu kerja terlalu malam, karena mereka ya juga mengejar waktu biar cepat selesai. Maksud mereka dibawain satu kotak, satu box itu mooncake. Kalau di sini apa ya, kue apa ya, yang dalamannya ada sientan, huangtan itu, apa mooncake, pokoknya mooncake itu aja nggak dimakan, itu sampai busuk-busuk. Bayangkan aku kalau setiap pagi aja nggak boleh makan apapun, cuma minum kopi. Sarapanku cuma itu. Kalau majikanku yang cewek itu baru baik, dalam arti pikirannya lagi waras ya, itu kadang itu beliin roti tawar itu terkadang. Bayangkan guys betapa jahatnya. Aku kadang, ya Allah, ini orang apa setan gitu, kok orang jahatnya minta ampun. Dan suatu saat ya guys, aku siang itu kan mandi dan aku kerja di tempat majikanku tuh nggak pakai baju kayak gini, enggak. Aku di situ tuh pakai uniform kerja yang untuk baby sister. Iya, itu supaya apa, biar majikan cowoknya itu nggak naksir aku. Pikirannya di situ ya. Majikanku yang cowok itu emang baik, tapi nggak mungkin mempunyai pikiran kayak gitu karena dia tahu aturan tentang pemerintah dia gitu. Nah suatu saat aku lupa uniformku itu masih aku jemur di luar, dan aku tuh mandi, terus aku pakai handuk, aku keluar. Itu kan deket ya, jemuranku sama kamarku itu kan deket. Aku pakai handuk langsung lari kan, aku mikir nggak ada anakku, nggak ada majikanku cowok, yang ada itu madamnya di rumah depan. Nah nggak sengaja madamku tuh ke dapur, lihat aku lari pakai handuk. Wah, dia marah-marah. Terusan katanya, ngapain kamu pakai handuk lari-lari? Aku bilang, aku tadi lupa, nggak bawa uniformku masuk untuk aku pakai. Ya udah kamu pakai dulu. Nah aku pakai baju uniformnya. Setelah itu dipanggil dia lagi dan dimarahin, kenapa kamu nggak pakai uniform, dengan gitu. Aku tadi itu lupa, aku kan bilang gitu, karena aku tadi habis kerja keringetan, aku langsung mandi, aku kan bilang gitu. Majikanku marah-marah, kamu itu mau ngerayu suamiku ya, kamu pakai kayak gitu. Aku bilang, aku tuh tadi lupa, aku bilang kan gitu. Di sini juga nggak ada suamimu kan juga kerja, anakmu juga nggak ada di rumah sekolah, aku bilang kan gitu. Dia masih ngocros ngomong, katanya aku inilah itulah, dan akhirnya dia itu dorong aku pakai tangan. Dorongan pertama aku diem, terus dia dorong lagi. Aku bilang, mam jangan dorong aku bilang, nggak boleh main tangan. Dia berani dorong lagi, ketiga kalinya aku pegang tangannya ya. Dia itu mau dorong aku kan, otomatis dia nggak kuat karena aku tenaganya lebih gede daripada dia. Dia ngewel tangannya. Aku bilang, udah kamu jangan dorong, aku bisa main tangan, aku bilang gitu. Karena di sini kerja nggak boleh main tangan, aku bilang. Terus aku lepas. Dia ngomel-ngomel, dia diem langsung ke depan. Habis itu, habis masak selesai, dan malamnya itu mungkin waktu makan malam madamku udah bilang sama suaminya ya, kalau mungkin marahin aku, alasannya tapi nggak lengkap gitu. Terus malamnya waktu majikanku itu nonton TV, di ruang TV itu kan nonton TV-nya di ruang satu. Nah di situ tuh habis selesai semua, aku deketin sir, majikanku yang cowok. Aku bilang, sir, aku mau pulang, aku udah nggak mau kerja di sini. Dan majikanku, ya nggak apa-apa. Dan aku jalan ke dapur. Setelah itu aku mau nyiapin air putih untuk ditaruh di lantai 2 tempat mereka, tempat anaknya, tempat mereka, kamar-kamar mereka. Terus majikan yang cowok bilang gini, Maria, kamu tuh kenapa harus main tangan ke madam? Aku jelasin, loh yang main pertama kan bukan aku, istrimu, aku kan bilang gitu.
karena dia dorong aku 3 kali. Aku nggak suka, aku bilang kan gitu. Seharusnya nggak boleh main tangan kayak gitu. Dan akhirnya apa, besoknya itu madamku sama suaminya itu berantem gara-gara masalah itu. Dan besok siangnya itu majikanku tuh marah-marah ke aku lagi karena dia posisi habis minum juga yang cewek itu, jadi agak mendem, agak mabuk itu. Dan majikanku yang cowok pulang, dia berantem dan si majikanku yang cewek marahin aku, terus dia dorong lagi di depan suaminya dan dorong aku lagi. Aku diem, aku nggak balas dengan tangan, udah aku diem, aku tahu. Terus akhirnya si sirnya itu, nama majikanku itu Cynthia, katanya, "Cynthia, you crazy." Dan istrinya itu masih ngomel-ngomel, "Ya udah biarin," dia bilang itu. Ya aku diem. Habis itu aku nangis, aku di dalam kamar aku nangis, aku capek ya, dengan keadaan kayak gitu ya. Akhirnya malam tiba, aku bilang ke bos yang laki-laki lagi, pokoknya bisa nggak bisa secepatnya aku pulang, aku udah nggak mau kerja di sini lagi. Iya, dia bilang gitu. Nunggu 2 minggu ya, dia bilang gitu. Nanti kita proses mau ambil pembantu baru, nanti kamu bisa boleh pulang. Nah, di situ aku ada rasa seneng ya karena aku mau pulang. Aku mikir di situ juga gajinya nggak dapat per bulan ya. Terus akhirnya aku kerja di situ selama 2,5 tahun kan. Aku total itu per bulan berapa jumlah yang dia harus bayar ke aku berapa, itu aku total. Dan ternyata setelah hitungan itu dia terima itu dilihat sama istrinya. Terus katanya mereka itu nggak ngasih aku $50, katanya nggak boleh sama sir. Terus ya guys, majikanku itu motong gaji aku 1 bulan juga. Dan waktu pengiriman yang kedua itu ternyata itu nggak nyampe di Indonesia. Itu pun aku dulu juga pernah tanya, kok ini seharusnya kalau dapat udah uang terkirim di Western Union itu ada surat dari Western Union kalau uang udah nyampe, tapi ini kok belum. Tapi majikanku yang cewek nggak mau ngurus gitu loh, kayaknya don't care banget karena merasa bagi dia udah kirim udah terserah gitu. Nah, akhirnya aku tunggu sampai 2 minggu ya. Dan belum sampai 2 minggu itu kan anakku cowok itu kan tahu kalau aku mau pulang. Dan anakku cowok tadi, anak bosku itu, dia waktu aku nyuci kamar mandi itu dia deketin aku, katanya, "Maria, iya," katanya, "kenapa kamu nggak mau kerja di sini?" "Aku males," aku bilang, "karena ibumu terlalu over nak aku bilang kan gitu. Kalau kayak gitu ya udah nggak apa-apa, tapi kamu nunggu sampai pembantu yang baru datang ya." Aku tanya, "Iya, tapi berapa bulan?" Katanya 6 bulan. Hah? Aku bilang, ya gak mau lah, aku bilang. Ngapain aku nunggu 6 bulan, aku bilang gitu. "Maria, nanti kan masih proses." Enggak, aku bilang. "Aku pokoknya mau pulang." "Maria, kamu gak kasihan nama aku ya?" Dia bilang kan gitu. "Kamu gak sayang sama keluarga aku ya?" Dia bilang gitu. Tapi aku bilang, "Enggak, aku tetap mau pulang," aku bilang kan gitu. Dan akhirnya ya, suatu saat hampir 2 minggu mau nyampe itu, majikanku yang cewek itu niatnya itu baikin aku supaya aku mau nambah itu. Dan akhirnya itu aku kan suatu saat aku tuh bilang sama majikanku yang cewek, tak suruh nganterin aku keluar beli koper gitu loh, maksud aku. Tapi nyatanya apa, "Siapa yang nyuruh kamu pulang?" Dia marah-marah. Habis itu orang ser udah bilang, katanya aku udah mau pulang. Enggak, kata siapa? Ser nggak bilang ke aku. Nah, akhirnya dia tuh marah-marah. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah hari Minggu, tahu-tahu majikanku pulang dari gereja itu beliin aku tasnya itu. Ya Allah guys, iya nek koper enggak, itu enggak koper, gak iso ditenteng juga lah tas iki, ya Allah. Dan akhirnya kan mereka dapat pembantu baru ya. Pembantu barunya itu datangnya agak siangan, sekitar jam 2 atau jam 3, aku lupa itu. Nah, mereka itu pulangnya jam 12. Nah, setelah tasnya itu dikasih aku disuruh ngepak baju-bajuku. Nah, baju-bajuku ya, itu bajuku jelek-jelek semua karena aku di situ nggak pernah bisa beli baju, nggak pernah bisa. Nah, akhirnya aku ngepak barangku itu. Habis
habis ngepak, siangnya itu pembantu barunya itu datang dan aku disuruh lewat dari belakang, dari dapur ke samping, dan pembantu barunya itu lewat dari depan. Bayang, jadi kita nggak bisa ketemu. Aku dari belakang, terus akhirnya aku langsung diambil agensi, sorenya itu langsung terbang ke Indonesia. Nah setelah itu kan sampai Indonesia malam, karena pesawatnya itu kan nggak ada, kalau lebih dari jam 7 tuh nggak ada kalau jurusan Solo ya. Nah habis itu aku nginep di bandara, itu banyak orang di situ tuh nunggunya pagi. Alhamdulillah aku di situ tuh punya temen, ya ketemu teman orang Jawa Tengah juga, satu tempat juga. Nah akhirnya pulangku kan dadak guys, aku nggak bisa ngasih kabar keluarga aku pun juga nggak dijemput itu. Tapi alhamdulillah waktu di bandara aku ketemu dengan perempuan, ya cewek lah, dan di situ dia itu juga satu tempat, dalam arti satu daerah Sragen juga, dan aku dibolehin nebeng untuk pulang. Terus diantar sampai di rumahku, keluarga aku pada ndelongop, kok pulang sampai segitunya. Mereka pada ndelongop kok tahu-tahu udah pulang. Nah itulah guys resiko kerjaku di Singapura, yang bisa dibilang aku sama anjing itu lebih terhormat anjing daripada aku. Kalau anjing itu ya diberikan makanan yang enak-enak, yang mahal, tapi kalau aku sisa-sisa makanan, itu yang aku rasakan di Singapura. Yang majikannya itu ya Allah, itu paling juga bukan manusia, paling setan ya. Terkadang aku kalau lihat kayak gitu nangis kayak sumpah. Aku baru pertama kali dapat majikan yang super protektif kayak gitu. Kadang aku nang ati ki nyesek loro banget. Ya Allah, orang segitunya. Makanya guys, kalau aku tuh lihat orang yang sengsara itu hatiku keloro-loro gitu. Terkadang kalau punya uang itu aku ngasih sama orang yang nggak punya itu, daripada kadang aku makan sendiri, kadang aku kasih ke orang lain. Karena apa? Kasihan, karena aku mengalami apa yang mereka alami. Rasanya itu nengatin, ya Allah, kayak teriris-iris kalau aku sendiri lihat orang susah. Makanya guys, aku sering tertipu karena kayak gitu. Kita ngasih arti, dalam arti mengasihi orang, tapi mereka yang dikasih itu ngerogohi rempel. Namanya kehidupan guys, kita juga nggak tahu. Nah inilah guys kisahku, pengalamanku waktu aku kerja di Singapura. Semoga kisah ini nggak ada di antara kalian ya guys, dan mungkin ada di antara TKW Singapura yang pernah mengalami seperti yang aku rasakan, yang aku alami di situ tuh, yang majikannya super pelit. Oke, cukup sekian dulu ya guys videoku hari ini. Kita sambung di lain kesempatan di cerita yang lainnya, karena aku masih punya cerita tentang kehidupan yang lainnya. Oke guys, jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, komen di bawah, dan jangan lupa bantu share jika video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.